dalil tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Cucilah wajah kalian. Kemarin pertemuan yang lalu wajah sudah kita jelaskan, wajah dari mana, panjangnya dari mana, lebarnya dari mana. Saya kira jamaah masih ingat. Wamsahu. Jadi diusap ya biru usikum. Itu pun kalimat bi juga sudah kami sampaikan di pertemuan yang sebelumnya bermakna at-tab'i atau yang lainnya. Setelah kepala, kemudian kaki ilal ka'bain sampai mata kaki. Ya, ini yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan, lantas kemana yang lainnya? Ya, perasaan kita kalau berwudu nggak cuma itu saja. Ada madmadah, kemudian ada istinsyak, ada mencuci berkumur-kumur, kemudian mencuci hidung, mengeluarkan dan memasukkan air dan lain sebagainya. Ini yang lain kemana? Kok hanya disebutkan di sini ada 4 anggota badan yang disuruh untuk dibasuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpikir kayak kemarin itu orang-orang atau seorang pribadi yang katanya seorang akademisi, gelarnya doktor, tiba-tiba mengatakan, saya kok tidak mendapati sholat itu di dalam Al-Quran ya perintahnya. Jangan-jangan itu adalah karangannya Nabi Muhammad saja. Gitu. Jangan sampai seperti itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ya mungkin beliau tidak memahami bahwasanya salah satu posisi sunnah ataupun salah satu posisi al-hadis ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah mubayyin. Kemudian yang kedua mufassal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan kembali bermajlis di tempat yang mulia di rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini setelah melaksanakan sholat subuh benar-benar mendapatkan garansi dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam firman-Nya, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat fajar disaksikan oleh para malaikat. Kemudian dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya yang mengawali pagi harinya dengan kebaikan-kebaikan. Kami kalau mengingat ayat ini pernah ngobrol dengan teman kuliah yang kebetulan berasal dari Cina. Dia bilang, Zal katanya, tahu nggak alasan mengapa negeri kami meskipun negeri komunis katanya. Dia Islam ketika dulu masih zaman-zaman kuliah. Ya. Tapi kok sepertinya lebih makmur daripada negerimu, negeri Indonesia yang katanya mayoritas kaum muslimin. Gitu. Saya terperangah dan terperanjat dengan perkataan dan pertanyaan teman kami di dalam kelas ketika sedang menunggu syekh datang, dosen datang. Kemudian dia membaca kebingungan saya, setelah itu dia menjawab. Setelah dipikir-pikir, mungkin sebenarnya orang-orang komunis di tempat kami itu lebih mengimani sabdanya Rasulullah. Kok bisa? Orang-orang kami ketika setelah waktu subuh itu berlalu,
itu langsung membuka toko, tidak ada yang tidur. Saya sudah hampir 7 tahun katanya melihat ya, di Indonesia setelah subuh tidur. Padahal Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, Allahumma barik li ummati dalam doanya fi bukuriha. Padahal Rasulullah bersabda memberikan garansi kepada umatnya yang berpagi-pagi di dalam kebaikan, yang langsung beraktivitas, tidak langsung tidur lagi. Ya. Kalau bahasa orang tua dulu, cocok ajem. Cak tedung cong, cocok ajem cong, sopuna, cocok ajem rezekena. Barangkali terinspirasi dari doa Nabi Muhammad fi bukuriha. Belum lagi ya, sabda Rasulullah SAW ya, atau firman Allah masyhuda, disaksikan oleh ya, malaikat ya, yang akan selesai bertugas di malam hari, kemudian disaksikan oleh malaikat yang baru saja bertugas ya, malaikat siang hari atau malaikat pagi hari. Jamaah Masjid Darussalam rahimakumullah ya. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah menjelaskan, memberikan muqaddimah ya, bahwasanya lahirnya fiqhul muqaran ataupun fikih lintas mazhab itu dikarenakan tidak semua, mayoritas dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada pada hadis Nabawi itu tidak bermakna qat'i, tidak bermakna satu makna, tapi multi tafsir di antara para ulama, sehingga memunculkan mazhab-mazhab yang banyak ya. Makanya pada akhirnya penalaran ya, dan kesimpulan para ulama lah yang nanti akan membedakan. Di dalam kitab ini diawali dengan kitab Toharoh. Hampir semua ya, kitab-kitab yang telah kami baca ya, itu selalu diawali dengan kitab Toharoh, baik kitab fikih maupun kitab hadis ya. Ternyata hikmahnya adalah Toharoh mukhul ibadah. Toharoh itu adalah kunci daripada ibadah. Makanya para ulama mengambil berkah daripada Toharoh tersebut, sehingga ketika seorang muslim ingin bertemu dengan Rabb-nya itu benar-benar bersih, tidak kalah dengan orang-orang yang mau pergi ke undangan ya, di gedung dimanapun di Sumeneb tempat undangan itu dilaksanakan ataupun tempat pesta itu dilaksanakan, memang benar-benar maksimal dan benar-benar dalam kondisi tohur ya, dalam kondisi ya, baik bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kitab ini dijelaskan bahwasanya pembahasan yang pertama adalah kitabul wudhu ya. Karena wudhu adalah bagian terpenting daripada ibadah ya. Kita tahu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dalil tentang wudhu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalil tentang wudhu itu kita tahu semuanya, bahkan kita hafal ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ya di dalam Al-Qur'an bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah ya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ya. Cucilah wajah kalian. Kemarin pertemuan yang lalu wajah sudah kita jelaskan, wajah dari mana, panjangnya dari mana, lebarnya dari mana. Saya kira jamaah masih ingat ya. Seperti itu, lebarnya dari sini ya, yang muncul yang agak keras ini sampai sini. Kemudian kalau ya panjang wajahnya dari terakhir tumbuhnya rambut sampai bawah dagu ya. Itu dicuci kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ya. Kemudian tangan dari mana ya? Tangan dari ujung sini ya, ilal marafiq ya, sampai siku ya. Di sini pun para ulama berbeda pendapat ya. Ilal marafiq ya. Sikunya ikut atau sikunya tidak ikut. Itu dialektika di antara para ulama. Ilal marafiq ya. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian supaya diusap ya, bukan dibasuh ya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wamsahu ya. Jadi diusap ya bi ru'usikum. Itu pun kalimat bi juga sudah kami sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, bermakna at-tab'id ya, atau yang lainnya.
Ya, bamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kepala, kemudian kaki ilal ka'bain, sampai mata kaki. Ya, ini yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan, lantas kemana yang lainnya? Gitu. Lantas kemana yang lainnya? Perasaan kita kalau berwudu enggak cuma itu saja. Ada madmadah, kemudian ada istinsyak, ada mencuci berkumur-kumur, kemudian mencuci hidung, mengeluarkan dan masukkan air dan lain sebagainya. Ini yang lain kemana? Kok hanya disebutkan di sini ada 4 anggota badan yang disuruh untuk dibasuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpikir kayak kemarin itu orang-orang atau seorang pribadi yang katanya seorang akademisi, gelarnya doktor, tiba-tiba mengatakan, saya kok tidak mendapati sholat itu di dalam Al-Quran ya perintahnya gitu. Jangan-jangan ya tidak Al-Quran itu tidak menjelaskan secara detail gitu. Jangan-jangan itu adalah karangannya Nabi Muhammad saja gitu. Jangan sampai seperti itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ya mungkin beliau tidak memahami bahwasanya salah satu posisi sunnah ataupun salah satu posisi al-hadis ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah mubayyin. Kemudian yang kedua mufassal, ya. Pertama menjelaskan kandungan isi Al-Qur'an, ya. Kemudian yang kedua mufassal, memperinci, ya, atau merinci apa yang terjadi ataupun apa yang terlafadzkan di dalam Al-Qur'an. Kita tidak terbayang bahwasanya semuanya dirinci secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala akan seberapa tebal Al-Qur'an tersebut. Kemudian kalau semuanya dirinci di dalam Al-Qur'an, nanti apa tugasnya Nabi Muhammad, ya? Padahal Nabi Muhammad ya tugasnya adalah yu'allimunal kitab, ya. Tugasnya di dalam Al-Qur'an menjelaskan apa yang ada ataupun yang berisi di dalam Al-Qur'an, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya kalau kita runut, kalau mengacu kepada ucapan seorang akademisi yang katanya gelarnya doktor dan lain sebagainya itu, ya, seorang dosen juga di universitas terkenal dan ternama, kita bisa mendapati bahwasanya Al-Qur'an itu sudah menjelaskan waktu sholat sekian, kemudian ayatnya sekian, ayatnya ini dan ayatnya itu semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan ya yang tadi itu, biarin aja dengan kebingungannya, mudah-mudahan Allah memberinya hidayah. Kemudian yang berikutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang paling pertama yang dibahas oleh para ulama, kita sepakat bahwasanya wudu itu wajib. Gitu kan? Kemudian kita sepakat bahwasanya wudu tersebut adalah syarat daripada sahnya salat, ya. Kemudian kita tahu wudu itu sudah dijelaskan, ya, apa saja yang perlu dibasuh dan apa saja yang perlu dicuci, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini para ulama berbeda pendapat ketika sampai kepada niat wudu, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita garis bawahi di pembahasan di sini bukan membahas tentang niat itu dilafadzkan atau tidak dilafadzkan, tidak membahas itu, tapi di sini niat wudu itu apakah syarat sahnya sholat, gitu. Niat wudu itu apakah syarat sahnya sholat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengapa? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sepakat bahwasanya wudu itu, ya, bahwasanya niat adalah syarat, ya, sah di setiap ibadah. Kemudian apakah niat, ya, ataupun apakah wudu itu memerlukan niat, ya, ketika kita melaksanakan wudu? Mengapa seperti itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya? Khilaf ataupun penjelasan yang seperti ini muncul di kalangan para ulama, ya, karena para ulama ya mengimani betul bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap niat, setiap ibadah itu harus menghadirkan niat. Ya, sekali lagi tidak membahas tentang lafadz atau tidak lafadz, tapi harus menghadirkan niat di setiap ibadah yang kita laksanakan. Kalau tidak menghadirkan niat, itu nanti berbeda. Ya, hasilnya berbeda. Karena kata para ulama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus menghadirkan niat di dalam hati?
ya, harus menghadirkan niat setiap kali kita akan melaksanakan sebuah ibadah, karena alasannya adalah an-niyah tafsilu bainal ibadah wal adah. Karena niat itu akan memisahkan antara ini ibadah atau antara ini hanya sebagai kebiasaan semata, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ya, kita kalau mandi diniatkan untuk, ya, supaya mandi kita itu menghilangkan hadas besar yang terjadi pada diri kita, maka itu akan bernilai ibadah. Tapi kalau kita mandi, ya hanya mandi saja, ya cukup yang kita dapatkan hanyalah kesegaran saja, jamaah, tidak bernilai ibadah. Ya. Jamaah rahimakumullah, ya, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa? Ya. Ulama, ya, mengatakan ataupun berpendapat, ya, bahwasanya, ya, wudu itu, ya, adalah, ya, syarat sahnya wudu, bahwasanya niat itu adalah syarat sah daripada wudu. Sedangkan yang berikutnya adalah niat itu bukan syarat sahnya wudu, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lihat dari segi niat saja para ulama berbeda pendapat. Mengapa berbeda pendapat? Yang mengatakan bahwasanya wudu itu perlu menghadirkan niat menjadi syarat, ya, sahnya salat, syaratnya wudu, niat tersebut adalah karena menganggap bahwasanya wudu itu adalah ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah, jemaah rahimakumullah, ya? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang sudah paten dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mahdhah, ya, yang sudah dijelaskan dari langit, yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW secara terperinci, ya, sudah ditentukan syarat, rukun, wajibnya dan lain sebagainya, itu ibadah mahdhah. Maka kalau wudu tersebut dianggap sebagai ibadah mahdhah, maka wajib menghadirkan niat sebelum kita berwudu. Kalau tidak menghadirkan niat, maka wudu kita tidak sah, kemudian sholat kita batal. Ya, sedangkan pendapat yang kedua, ya, pendapat ini muncul terilhami ataupun, ya, berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Ya, jangan sampai nanti para kaum muslimin salah memaknai niat di dalam wudu, ya. Maka akhirnya muncul pendapat yang tadi sudah saya sebutkan, yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, mengatakan bahwasanya wudu itu ibadah ghairu mahdhah, ya. Wudu kita tahu sendiri bahwasanya ibadah ghairu mahdhah itu awalnya bukanlah, ya, pekerjaan yang bernilai pahala. Contohnya ibadah ghairu mahdhah gampangnya, ya, kita memberi seseorang, ya, awalnya itu hanyalah sebuah pemberian. Itu contoh daripada ibadah, ya, ghairu mahdhah. Seperti kita memberi, dia akan menjadi sedekah ketika kita memberi seseorang yang membutuhkan, kita niatkan untuk sedekah, ya, akhirnya muncul niat ibadah, jamaah rahimakumullah, ya. Jadi akhirnya ulama menjelaskan mengapa kok seperti itu, mengapa wudu dikatakan ibadah ghairu mahdhah, yang satu mengatakan ibadah mahdhah, ya. Kalau ibadah mahdhah maka menghasilkan seperti sholat itu harus diniati dengan baik, syarat dan rukunnya harus ada. Kemudian sedangkan ibadah ghairu mahdhah itu awalnya adalah bukan ibadah, hanya kebiasaan-kebiasaan baik saja seperti memberi dan lain sebagainya. Jawabannya, jamaah rahimakumullah, Ibnu Rus menjelaskan dalam kitab ini, karena wudu itu mengandung dua hal. Pertama, mengandung ibadah, kedua mengandung hanya sekedar bersih-bersih saja, jamaah yang dirahmati Allah. Ini ulama, bukan kami yang menjelaskan, bahwasanya wudu itu dinilai satu, ya, sebagai ibadah, tapi di sisi lain wudu itu hanya sebagai bersih-bersih saja sebelum sholat. Makanya akhirnya, ya, dengan kandungan makna wudu yang tadi itu, para ulama akhirnya berbeda pendapat dan satu membawa kepada ghairu mahdhah
karena memaknai bahwasanya hanya sekedar bersih-bersih, sedangkan ibadah mahdhah ya itu dinamakan ataupun dimaknai terhadap wudu karena wudu itu adalah paket dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan syarat sahnya, syarat wajibnya, rukun-rukun dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah ya. Maka silakan nanti jamaah menilai kira-kira wudu ini ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Kalau saya tanyakan kepada para jamaah di sini ya, ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah. Wudu ini kira-kira hanyalah kegiatan bersih-bersih saja atau kegiatan memang bernilai pahala dari sejak awal ataupun bernilai ibadah dari sejak awal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Setelah menjelaskan, kemudian ditimbang mana yang lebih dekat terhadap ibadah, mana yang lebih dekat terhadap kegiatan bersih-bersih saja ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira silakan ya jamaah menilai. Kira-kira wudu ini lebih dekat kepada ibadah, gitu kan? Atau hanya kegiatan yang lebih dekat kepada bersih-bersih saja, ya. Maka kalau mengatakan ataupun dalam diri kita percaya ataupun lebih ringan pemahaman kita terhadap wudu itu adalah ibadah, maka dia wajib menghadirkan niat. Karena kalau sampai kita tidak menghadirkan niat, maka wudunya batal. Kemudian sholatnya tidak sah. Tapi kalau itu hanyalah ibadah mahdhah, ya ibadah ghairu mahdhah, maka tidak menghadirkan niat pun tidak apa-apa jamaah rahimakumullah. Kemudian kelanjutan daripada pembahasan ini, mengapa ada pembahasan seperti ini juga dibagi menjadi mahdhah dan ghairu mahdhah? Ketika seseorang tersebut lupa niat wudu. Maksudnya lupa niat ketika saat berwudu. Kemudian dia sholat. Gitu kan? Kemudian dia baru ingat, tadi saya itu lupa niat di dalam hati bahwasanya saya akan wudu. Begitu. Kalau kita beranggapan, ya bisa saja kita lupa, namanya manusia. Kemudian sholat sudah kita laksanakan. Artinya, kalau seseorang tersebut beranggapan bahwasanya wudu harus menghadirkan niat, maka sholatnya akan batal. Tapi ketika seseorang tersebut menganggap bahwasanya wudu ini adalah ibadah ghairu mahdhah yang tanpa menghadirkan niat itu sudah dikatakan sah, maka sholatnya tidak apa-apa jamaah rahimakumullah ya. Itu ya pembahasan yang pertama yang menjadi ya khilaf di antara para ulama mendudukkan wudu tersebut ya. Maka setiap pembahasan ini akan menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang lainnya jamaah rahimakumullah ya. Kemudian ya jamaah rahimakumullah, yang menjadi perdebatan juga di antara para ulama ya, selain niat ya, kita tinggalkan niat karena tadi kita sudah sampai kepada kesimpulan, silahkan nanti ya diyakini ataupun dipelajari mana yang lebih mententramkan hati kita ya. Apakah ibadah ghairu mahdhah ataupun ibadah mahdhah jamaah rahimakumullah. Yang kedua yang menjadi pembahasan para ulama adalah hadis Nabi Muhammad SAW ya. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, ya, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla ay yudkhilahal ina. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh." Apabila kalian, seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, ya, hendaklah ataupun diperintahkan oleh Rasulullah falyaghsil, maka cucilah tangannya qabla ayyudkhilahal ina, sebelum dia memasukkan tangannya ke bejana untuk berwudu jamaah rahimakumullah ya. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Mengapa kata Rasulullah? Karena kamu tidak tahu, mereka itu tidak tahu ya di mana tangannya bermalam pada malam hari ketika ia tidur ya. Ya bisa saja bermalam di mana ya tangannya. Seperti itu jamaah rahimakumullah ya. Kemudian dari hadis ini ulama akhirnya memiliki pembahasan yang lain. Apa pembahasannya? Menghasilkan sebuah hukum ghuslul kaffain. Jadi sebenarnya merunut daripada hadis ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ketika kita bangun tidur, kemudian kita ingin berwudu, gitu kan? Sebenarnya apa hukum daripada memasukkan tangan ataupun mencuci tangan sebelum kita berwudu? Jamaah rahimakumullah, ini kita membahas tentang wudu apabila kita berwudu yang tidak menggunakan keran.
Kalau di masjid sini menggunakan keran. Kalau di rumah, begitu kan? Seperti itu. Kalau di rumah barangkali tidak ada keran, langsung nyiduk dari canteng. Ya. Apakah bagaimana sebaiknya ataupun bagaimana arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah diwajibkan kita ini mencuci tangan terlebih dahulu, begitu kan? Apakah sunnah ataupun apakah dicintai dan lain sebagainya, ataupun mubah, jamaah rahimakumullah. Karena apa? Karena Rasulullah bilang, kamu tidak tahu tanganmu itu bermalam di mana tadi malam, ya. Dari ini juga mengapa para ulama akhirnya beda pendapat. Jangan-jangan dari hadis ini juga itulah yang menjadi sandaran bahwasanya ketika seseorang itu memegang kemaluannya sendiri, itu membatalkan wudhu, itu kan. Kemudian yang kedua, memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudhu. Alasannya apa jamaah rahimakumullah? Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, mengapa harus membatalkan wudhu ketika memegang kemaluan? Karena kemaluan itu juz'un minkum, ya, kemaluan itu adalah bagian daripada dirimu. Setiap hari dibawa. Kenapa kok ketika Anda pegang kok menjadi najis? Seperti itu. Tetapi mengatakan jamaah, ketika ulama yang mengatakan ini loh ada perintah untuk mencuci, ya, untuk mencuci tangan sebelum kita memasukkan tangan kita ke dalam bejana yang akan kita lakukan untuk berwudu, itu menandakan bahwasanya memegang kemaluan itu adalah memiliki kotoran-kotoran sehingga ia membatalkan wudu. Gitu jamaah rahimakumullah. Kemudian paling tidak kotoran yang masuk ke tangan kita karena kita tidak tahu di mana kita meletakkan tangan kita pada malam hari, gitu kan, itu menjadikan air itu sudah tidak lagi suci dan mensucikan. Kita ingat jamaah rahimakumullah bagaimana ketika kita mempelajari air, ya, air itu ada yang hukumnya suci mensucikan, itu kan. Air itu ada hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Ada air yang najis, ada air yang musyammas, kata Imam Syafi'i membahas yang lainnya. Itu jamaah rahimakumullah, ya. Dari sini akhirnya para ulama yang menjelaskan, ya. Pertama jamaah rahimakumullah, ya. Berawal dari perintah fal yaghsil, ya. Berawal dari perintah Rasulullah secara jelas bahwasanya silahkan ataupun kamu mencuci, ya. Perintahnya cucilah, ya. Cucilah tanganmu sebelum memasukkan tangan tersebut kepada bejana, karena air yang akan digunakan untuk berwudu itu juga berasal dari bejana tersebut jamaah rahimakumullah. Jangan sampai nanti kita berwudu justru kita menggunakan air yang sudah mustakmal, air yang sudah mutanajis, ya. Kalau air sudah mutanajis, nanti wudu kita nggak sah karena disyaratkan wudu itu menggunakan air tohir mutahhir, ya, tohir suci dan juga mampu menyucikan. Jamaah rahimakumullah. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena sudah kemasukan kotoran yang sebelumnya sudah, ya, terdapat di tangan kita, kemudian kita masukkan tanpa secara sadar. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, kata, ya, ulama menjelaskan bahwasanya fadzahaba qaumun ila annahu min sunanil wudu bi itlaq. Bahwasanya perintah cucilah itu bukan perintah yang mengandung kewajiban. Karena itu adalah perintah yang mengandung anjuran, maka itu adalah sunanil wudu bi'itlaq. Ini adalah secara mutlak sunnahnya berwudu. Jamaah rahimakumullah, ya. Memasukkan tangan ataupun mencuci tangan ke dalam, ya, sebelum kita berwudu, ya, ke dalam bejana ataupun ke dalam canteng yang sudah disediakan, ya, oleh kita sendiri di kamar mandi kita masing-masing, ya, itu adalah sunnah wudu. Ya, perintah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencuci itu adalah perintah yang mengandung anjuran ataupun perintah yang mengandung sunnah, tidak sampai kepada wajib jamaah rahimakumullah. Ya, ini adalah pendapat yang dibawakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya. Pendapat yang kedua dijelaskan bahwasanya mustahabun lisyak, ya. Perintah ataupun mencuci tangan sebelum kita memulai wudu di awal, mencuci tangan setelah kita bangun dari tidur itu, dia menjadi sunnah, ya, ataupun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya. Kalau kita ragu-ragu, tangan kita bersih enggak ya? Tangan kita mengandung kotor enggak ya? Kemudian tangan kita mengandung najis atau tidak? Ya, mengandung najis atau tidak, ya. Karena di hadis yang lain Rasulullah menjelaskan lamsu
ya lamsu dzakar itu adalah pembatal wudu, ya. Menyentuh kemaluan itu adalah pembatal wudu, jamaah rahimakumullah. Jadi akhirnya kita mengerti bahwasanya kalau kita tidak yakin bahwasanya tangan kita itu bersih ataupun tangan kita itu tidak najis, ya, kemudian kita mencuci sebelum kita melaksanakan wudu, maka mencuci tangan itu menjadi sunnah, ya, tidak wajib, meskipun perintahnya falyaghsil, maka cucilah, jamaah rahimakumullah. Ini yang dibawakan oleh Imam Malik juga. Jadi Imam Malik ada dua pendapat, ya. Pertama mengatakan wajib, kemudian yang kedua mengatakan sunnah. Jamaah rahimakumullah. Ya, yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga adalah juga mengatakan dia wajib bagi yang tidur malam, ya. Bagi yang tidur malam, kemudian dia bangun dari tidurnya, setelah bangun, kemudian dia akan berwudu, maka silakan cuci terlebih dahulu, sehingga tangan yang dimasukkan ke dalam bejana itu tidak mengotori air, sehingga airnya benar-benar suci, mensucikan, jamaah rahimakumullah, ya. Seperti itu. Yang pertama, yang berikutnya, pendapat ini, ya, yang dibawakan juga oleh Imam Malik. Kemudian, ya, ada pendapat yang berikutnya, yang tidak dikenal siapa yang menyertakan pendapat ini, bahwasanya kata para ulama, ya, bagi yang tidur siang ataupun tidur malam tetap wajib untuk mencuci, ya, untuk mencuci tangannya sebelum dia memulai berwudu, dicuci terlebih dahulu, jemaah rahimakumullah, ya. Mengapa para ulama ini berbeda pendapat, ya? Alasan yang pertama kata Imam Ibnu Rushd, ya kan, wajib atau tidak wajib, atau sunnah atau mustahab. Kenapa kok menghasilkan kesimpulan masing-masing? Kata Imam Ibnu Rushd menjelaskan bahwasanya, ya, ayat yang tadi idza kuntum ilas shalah, itu kan saya jelaskan yang pertama tadi itu apabila kami ingin melaksanakan salat, itu kan. Kemudian hadis yang tadi kita sebutkan falyaghsil, ya, hadis yang sudah kita sebutkan tadi itu, perintah untuk mencuci itu adalah keterangan lanjutan daripada Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah berwudu. Ada keterangan lanjutan. Maka antara Al-Quran dan Sunnah tidak ada perbedaan, tidak ada ta'arud. Apa ya ta'arud? Apa Ustaz Ali? Saya agak lupa menerjemahkan ta'arud. Apa ya? Ta'arud. Pokoknya mohon maaf jamaah, ya. Ta'arud itu pertentangan, ya. Tidak ada pertentangan makna antara Al-Quran dan hadis, ya. Karena kan kita seringkali mendapati bahwasanya Al-Quran itu seolah-olah bertentangan dengan hadis. Ada seringkali kita dapati seperti itu, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna maksudnya, ya, makna yang terkandung. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya. Mengapa seperti itu? Ya. Kemudian yang kedua, mengapa kok berbeda pendapat? Mengatakan bahwasanya, kalau memang Rasul itu sudah mengatakan cucilah, maka jangan dimaknai sunnah. Begitu. Itu kan perintah jelas, begitu kata ulama yang lainnya. Kenapa kok dimaknai sunnah? Padahal itu kalimatnya cucilah. Dibantah oleh ulama yang lain, ya, yang mengatakan itu sunnah. Memang Rasulullah mengatakan itu wajib. Gitu. Perintah ini memang Rasulullah mengatakan wajib. Wajib kamu, ya, mencuci tangan sebelum memulai berwudu. Emang wajib. Memang Rasulullah mengatakan wajib? Tidak. Yang Rasulullah katakan dalam hadisnya cucilah. Maka kalimat cucilah ini bisa bermakna sebuah kewajiban, kemudian kalimat cucilah ini bisa bermakna, ya, sebuah anjuran kata para ulama. Jamaah rahimakumullah, ya. Itu. Akhirnya jamaah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, ya kan, mengatakan bahwasanya wajibun ala mutanabbih minan naum, ya. Dia wajib mencuci tangan apabila dia bangun dari tidur. Yang mengatakan tidur itu adalah tidur malam, maka tidur malam saja yang wajib. Kemudian yang memaknai tidur itu juga mencangkup tidur malam dan tidur siang, maka kita, ya, apabila akan berwudu setiap kali bangun dari tidur, maka kita wajib untuk mencuci
mencuci tangan kita, ya. Jangan sampai nanti tangan kita ketika nyiduk air, karena di rumah kita tidak ada keran misalkan, menggunakan gayung, itu tangan kita mengandung najis yang tidak kita ketahui karena kita tidur tadi itu tidak tahu tempat bermalamnya ataupun tidak tahu tempat posisi tangan kita, apakah di dada posisinya ataupun apakah di tempat-tempat yang lainnya, jamaah rahimakumullah, ya. Akhirnya jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa seperti itu? Khilaf di antara para ulama ini ingin menjelaskan, ya. Dari ayat ini ataupun dari hadis ini ingin menjelaskan, jangan sampai ketika seorang itu berwudu dia menggunakan air yang tidak bersih ataupun dia menggunakan air yang tidak tohir mutahhir, ya. Tidak menggunakan air yang suci kemudian, ya, tidak mensucikan, ya. Karena air apabila sudah tercampur dengan najis, ya, apabila sudah tercampur dengan najis, maka dia tidak bisa lagi digunakan untuk berwudu. Karena air yang mensucikan itu adalah air yang benar-benar, ya, suci dan dia mensucikan. Jamaah rahimakumullah, itu contohnya. Kemudian memang ada air yang suci tapi tidak mensucikan, ada, ya kan? Contohnya jamaah berwudu menggunakan air kelapa, begitu. Atau jamaah menggunakan wudu dengan air Coca-Cola misalkan, atau Sprite, atau berwudu menggunakan air teh misalkan, atau kopi. Jamaah rahimakumullah, kita sepakat bahwasanya teh itu suci, gitu kan. Tapi bolehkah digunakan untuk untuk berwudu? Gitu. Misalkan saya pengen wudu lah, gitu kan. Biasanya kita kan berwudu pakai air di dalam keran ataupun air yang tersedia di tempat wudu, gitu kan. Sesekali saya ingin berwudu dengan media yang lain, begitu. Apakah boleh? Ya. Akhirnya dijelaskan, kan suci. Siapa yang mengatakan teh itu tidak suci? Tapi ada hukum yang lain bahwasanya, itu kan, setiap air yang sudah berubah warnanya, kemudian sudah berubah rasanya, kemudian sudah berubah aromanya, karena tercampur dengan hal-hal yang suci, maka dihukumi sebagai air yang suci tapi tidak mensucikan, jamaah rahimakumullah. Konsekuensinya apa? Apabila air kita tidak suci, kemudian air kita mengandung najis, ya, kemudian kita berwudu, jamaah rahimakumullah, setelah itu kemudian sholat kita dinilai sebagai sholat yang tidak sah, karena wudunya tadi juga sudah tidak sah, bahkan batal, jamaah rahimakumullah. Disinilah puncak daripada apa yang diinginkan oleh para ulama ketika memahami cucilah tanganmu. Itu dia bermakna wajib atau dia bermakna sunnah atau dia bermakna mustahab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, maka silakan, ya, berhati-hati, ya, menggunakan air, ya. Juga berhati-hati ketika berwudu, gitu. Kadang kita itu abai, jamaah rahimakumullah, gitu kan. Misalkan ada ember, kemudian kita kaltean, kalau bahasa Maduranya itu sabun dan lain sebagainya, tetap digunakan untuk berwudu, gitu kan. Bisa jadi sabun itu sudah mengubah daripada sifat-sifat air, gitu kan. Kita ngiranya masih suci ini, gitu kan, cuma sabun, gitu kan. Sabun kan juga suci, barangkali air tersebut sudah berubah aromanya, sudah berubah warnanya karena kemasukan sabun tersebut dan lain sebagainya. Itu apalagi sampai kemasukan najis, ya, yang mana kita tidak ketahui bahwasanya najis itu hadir ataupun ada pada tangan-tangan kita, yang kita tidak tahu tangan kita itu di mana tempatnya ketika kita tidur, jamaah rahimakumullah. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi, ya, penjelasan di antara para ulama tentang memaknai niat, kemudian memaknai hadis Nabi Muhammad SAW tentang mencuci sebelum kita berwudu, ya, jangan sampai wudu kita tidak sah. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada baiknya, ya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian apabila ada buruknya atau salahnya itu datang daripada kebodohan kami secara pribadi, mudah-mudahan bisa dipahami. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, karena juga kayaknya sudah masuk waktu syuruk, ya, kita akhiri.
Mungkin ada yang mau ditanyakan, nanti silakan di belakang. Mungkin belum ada yang janggal ataupun ada yang lain sebagainya yang perlu disampaikan, silakan nanti ditanyakan di belakang. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.